Teman-teman, perkenalkan saya Novita Sari Arlin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Final Project Business Analytics mengenai analisis keterlambatan pengiriman. Berikut adalah outline yang akan kita bahas. Kita akan masuk ke introduction terlebih dahulu. Jadi menurut Optimurut, ketepatan waktu pengiriman ini menjadi elemen yang penting dalam dunia bisnis, di mana ketika pesanan ini bisa diantarkan sesuai dengan jadwal, maka akan menghasilkan peningkatan loyalitas pelanggan dan juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Di sisi lain, ketika keterlambatan pengiriman terjadi, ini bisa mengakibatkan kehilangan pelanggan yang signifikan bagi bisnis. Menurut Hollingsworth, akibat dari keterlambatan pengiriman adalah 69% konsumen cenderung tidak berbelanja lagi jika pesanan terlambat lebih dari 2 hari dari tanggal yang dijanjikan. Lalu 17% konsumen berhenti berbelanja setelah mengalami satu kali keterlambatan pengiriman, dan 55% konsumen berhenti belanja setelah mengalami 2 kali keterlambatan pengiriman. Pada proyek ini, kita akan membahas mengenai permasalahan dalam proses pengiriman perusahaan, melakukan analisis, dan menyajikan solusi terhadap masalah tersebut. Secara spesifik, kita akan membahas mengenai waktu pengiriman. Untuk skenario permasalahannya, di sini jadi ada perusahaan EconSwift di awal tahun 2018 menghadapi sejumlah keluhan dari beberapa pelanggan di Pasifik Asia terkait dengan masalah keterlambatan dalam pengiriman pesanan mereka. Nah, selain itu, manajer logistik juga mencurigai adanya potensi masalah keterlambatan di market lain. Oleh karena itu, manajer logistik meminta bantuan data analis untuk membantu memahami dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh manajer logistik adalah kompleksnya masalah tersebut, yaitu ia memerlukan analisis data waktu pengiriman dari berbagai market dan juga mode pengiriman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, data analis diharapkan bisa memberikan analisis yang efisien dan juga solusi yang bisa diimplementasikan dengan cepat untuk meningkatkan kinerja pengiriman pesanan. Goals dari proyek ini adalah mengembangkan sebuah dashboard mengenai performa waktu pengiriman pesanan yang nantinya bisa digunakan oleh manajer logistik untuk menganalisis masalah yang terjadi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien. Pada dashboard ini nanti akan disajikan performa pengiriman pada masing-masing market dan juga mode pengiriman. Untuk datasetnya, ini dataset yang saya peroleh dari Pacman. Nanti teman-teman bisa akses di link tertaut ini. Pada dataset tersedia 2 sheet. Yang pertama sheet description mengenai informasi mengenai kolom-kolom dalam dataset. Kemudian yang kedua ada sheet data core supply chain dataset yang berisi data pesanan di perusahaan. Di sheet data core supply chain dataset ini, dia mencakup informasi dari setiap order item dalam satu order ID. Contoh, pembeli dengan order ID 15 misalnya membeli 5 barang berbeda. Maka di dataku supply chain dataset ini nanti akan ada 5 baris data yang berisi informasi dari masing-masing barang pada order ID tersebut. Nah, contohnya di sini order ID 15, dia ada 5 pesanan, jadi ada 5 baris data. Untuk data cleaningnya, di sini baris data dengan nilai pada kolom delivery statusnya ini, shipping, cancel, akan dihapus. Karena pesanan dengan status ini menunjukkan bahwa pesanan tidak dikirimkan, sehingga tidak diikutsertakan dalam analisis ini. Matriks yang digunakan pada dashboard ada 4. Yang pertama ada total item order deliver, yaitu jumlah total item pesanan yang berhasil dikirimkan. Lalu ada early delivery rate, yaitu persentase pesanan yang dikirim lebih cepat. Lalu ada on time rate, yaitu persentase pesanan yang dikirim tepat pada waktunya. Lalu yang terakhir adalah late delivery rate, persentase pesanan dikirim terlambat dari yang dijanjikan.
Untuk user flow-nya di sini, jadi ketika manajer logistik membuka dashboard ini, dia akan melihat tampilan scorecard yang berisi rangkuman dari seluruh metrik yang dapat difilter dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua akan muncul total order item dan matriks terpilih. Jadi nanti akan ada dua grafik, yaitu grafik total order item dan juga grafik yang menampilkan metrik yang dipilih oleh pengguna. Pilihan dari metrik ini ada early delivery rate, on time rate, dan juga late delivery rate. Pengguna juga bisa melakukan filtering berdasarkan market. Kemudian yang ketiga ada grafik waktu pengiriman. Ini menampilkan dua buah grafik yang menggambarkan jumlah hari yang direncanakan untuk pengiriman dan juga jumlah hari yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengirim pesanan. Data ini bisa difilter berdasarkan tahun dan market. Yang terakhir adalah grafik jam pengiriman terlambat same day, di mana di sini akan membandingkan total order item yang menggunakan pengiriman same day dengan total order item yang terlambat menggunakan shipping mode ini. Lalu nanti akan ada juga tabel yang berisikan informasi mengenai total pesanan dengan same day dan total pesanan yang terlambat dengan shipping mode ini. Nah, dari keempat data ini, nanti manajer logistik bisa melakukan identifikasi masalah. Setelah menemukan masalah yang terjadi, manajer logistik bisa membuat rencana perbaikan. Nah, untuk dashboard-nya tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa akses di link tertaut ini. Jika nanti teman-teman buka, tampilannya akan seperti yang di screenshot tadi. Jadi di sini ada scorecard-nya. Kemudian ada dua buah grafik ya, total order item yang dikirim. Dan juga di sini metrik terpilih. Bisa dipilih di sini, early, on time, atau late. Setelah itu di sini ada grafik yang menampilkan jumlah hari yang dijadwalkan berdasarkan masing-masing shipping mode-nya. Dan di sini adalah realnya ya, butuh berapa hari untuk masing-masing shipping mode ini mengirimkan pesanan. Dan yang terakhir ini menampilkan mengenai total order item dari shipping mode same day dan juga pesanan yang lambat dikirimkan dengan shipping mode ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai insight yang bisa kita peroleh dari dashboard yang telah kita buat. Sini kita bisa memperoleh informasi mengenai early delivery rate, on time rate, dan juga late delivery rate secara keseluruhan. Nah, untuk menilai apakah performa pengiriman dari perusahaan ini sudah baik atau belum, kita akan menggunakan benchmark. Namun, saya belum menemukan benchmark untuk early delivery rate. Yang saya temukan adalah on-time delivery rate bisa dikatakan baik jika mencapai 95% atau lebih menurut LOG. Jika kita jumlahkan antara pesanan yang berhasil tiba tanpa keterlambatan, yaitu early delivery rate ditambah on-time rate, maka kita akan mendapatkan 42,71% pesanan yang tidak terlambat. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini belum mencapai 50%-nya ya. Sementara si late delivery rate-nya mencapai 57,25%. Maaf, 57,29%. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ketepatan waktu dalam pengiriman secara keseluruhan itu masih rendah. Nah, setelah itu kita bisa lihat dari masing-masing tahunnya ya di sini. Masalah keterlambatan pengiriman telah berlangsung sejak tahun 2015. Kalau kita lihat di sini late delivery rate-nya sudah cukup tinggi, yaitu 57,33%. Lalu untuk late delivery rate dari tahun ke tahun antara tahun 2015 hingga tahun 2018 ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu late delivery rate di tahun 2018 mencapai 58,66% dari total order item 2037 pesanan. Tapi perlu diingat bahwa data ini baru mencakup data penjualan di bulan Januari saja dan masih tersisa 11 bulan dalam tahun ini.
sehingga perusahaan harus meningkatkan kinerja pengiriman agar late delivery rate di tahun 2018 tidak meningkat. Selanjutnya kita bisa mendapatkan insight bahwa seluruh pesanan dengan shipping mode first class di sini 100% mengalami keterlambatan. Lalu 80% pesanan dengan shipping mode second class ini mengalami keterlambatan. Lalu 40% hingga 58% pesanan dengan shipping mode same day mengalami keterlambatan dan 40% pesanan dengan shipping mode standard class mengalami keterlambatan. Meskipun jumlah order item yang dikirimkan dengan standar kelas yang biru muda ini lebih banyak ya dibandingkan 3 shipping mode lainnya, late delivery rate dari standar kelas ini lebih rendah dibandingkan ketiga kelas lainnya. Lalu kalau kita lihat di sini di tahun 2017 kuartal keempat ya, di semua market ini mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat late delivery rate-nya di 2017 kuartal keempat ini, dia tidak terlalu beda jauh ya dengan yang lain. Nampaknya tingkat keterlambatan pengiriman tidak berkurang baik ketika pesanan yang diantar jumlahnya sedikit maupun banyak. Selain itu juga ditemukan bahwa 40% pesanan dengan shipping mode standar kelas ini bisa dikirimkan lebih cepat dari perkiraan jadwal pengiriman. Sementara shipping mode lainnya yaitu second class dan juga first class, ini tidak ada pesanan yang bisa tiba lebih cepat dari perkiraan jadwal. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ya, pada masing-masing market, kita akan mendapatkan informasi kalau masing-masing shipping mode di tiap market ini jumlah pesannya baik sedikit maupun banyak, tingkat keterlambatan pengiriman ini tidak berkurang. Persentase dari late delivery rate-nya pada masing-masing shipping mode juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tiap market. Tapi perlu diingat kalau data penjualan dari masing-masing market ini tidak sepenuhnya mencakup periode dari 2015 hingga 2018. Nah, ini detailnya ya. Di Latam, datanya itu sejak 2015 kuartal 1 hingga 2017 kuartal 2. Di Europe, sejak 2015 kuartal 2 hingga 2017 kuartal 4. Di Pasifik Asia, sejak 2015 kuartal 4 hingga 2018 kuartal 1. Di USTA, sejak 2016 kuartal 2 hingga 2017 kuartal 1. Dan di Afrika, sejak 2016 kuartal 3 hingga 2017 kuartal 1. Saya mengasumsikan bahwa data penjualan di beberapa market yang tidak tersedia sejak 2015 kuartal 1 ini disebabkan oleh belum beroperasinya market tersebut. Sementara kalau data penjualan yang tidak tersedia hingga 2018 kuartal 1 ini disebabkan oleh tidak adanya penjualan di market tersebut. Tapi asumsi ini perlu divalidasi kembali sehingga analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Dia juga bisa memperoleh insight jumlah hari yang dijanjikan oleh perusahaan dalam pengiriman di masing-masing shipping modenya. Di sini untuk same day adalah 0 hari, first class 1 hari, second class 2 hari, dan standard class 4 hari. Namun pada kenyataannya, pesanan ini tidak selalu tiba tepat waktu ya. Contohnya untuk yang same day, dia bisa tiba pada hari yang sama saat pemesanan itu terjadi atau 1 hari setelah pemesanan itu terjadi. Lalu untuk yang first class, ini semuanya tiba setelah 2 hari pemesanan, 2 hari pemesanan gitu. Kemudian untuk yang second class dan juga standard class, dia itu bisa tiba antara
range 2 sampai dengan 6 hari. Nah, kalau dicek berdasarkan masing-masing marketnya, informasi yang sama bisa juga kita peroleh. Lalu jika kita lihat grafiknya ini ya, kita bisa lihat pesanan yang diorder setelah jam 12 siang, di sini dia akan lambat. Sementara untuk yang jam 12 ke bawah, jam 11 ke bawah gitu ya, ini cenderung dia tidak ada yang terlambat. Lalu apa yang saya rekomendasikan untuk perusahaan? Yang pertama, membuat batasan waktu pesanan same day, karena tadi kita lihat ya, perusahaan hanya bisa mengirimkan pesanan secara tepat waktu jika pesanan itu masuk di bawah jam 12, maka perusahaan dapat membuat aturan bahwa pesanan yang diterima setelah jam 12 siang tidak bisa menggunakan pengiriman same day. Nah, untuk alternatif dari sistem D yang tidak bisa digunakan ini, kita bisa membuat shipping mode baru, yaitu next day. Di mana si pengiriman next day ini, dia memiliki estimasi pengiriman 1 hari. Lalu untuk harganya ini dia lebih terjangkau dibandingkan same day, tapi lebih mahal dibandingkan dengan first class. Pengiriman next day dapat dijadikan oleh pembeli yang tidak bisa memilih opsi same day karena pemesanan di atas jam 12 siang, namun membutuhkan barang sampai dengan lebih cepat. Lalu bisa juga dengan mengubah estimasi hari pengiriman first class. Karena kalau kita lihat tadi ya, 100% pesanan atau seluruh pesanan dengan shipping mode first class ini terlambat. Di mana estimasi harinya ini kita bisa ubah ke 2 hari. Karena kalau kita lihat tadi, pesanannya itu cenderung semuanya sampai setelah 2 hari setelah pesanan masuk. Sehingga ekspektasi dari si pelanggan ini lebih akurat ya. Lalu evaluasi pengiriman second class dan juga standard class. Kalau kita lihat tadi, pengiriman dari kedua shipping mode ini varian harinya sama ya, yaitu antara 2 sampai 6 hari. Maka perusahaan bisa juga nih menggabungkan kedua opsi pengiriman dan menjadikan pengiriman standard class yang estimasinya antara 2 sampai 6 hari. Dengan menggabungkan kedua shipping mode ini, maka perusahaan bisa menghemat biaya operasional dan fokus pada peningkatan kualitas pengiriman. Tapi kalau misalkan perusahaan tetap ingin mempertahankan kedua shipping mode ini tetap terpisah, yaitu si standard class dan second class ini tetap terpisah, maka sebaiknya perusahaan memberikan prioritas kepada pengiriman second class yang memiliki estimasi waktu pengiriman yang lebih pendek dibandingkan standard class. Karena kalau kita lihat tadi yang di early delivery rate-nya ya, itu ada 40% pesanan yang bisa tiba lebih cepat. Sementara untuk yang di second class itu kan nggak ada ya yang bisa tiba lebih cepat, hanya yang di standard class. Nah, selain itu, perlu juga si perusahaan ini menetapkan estimasi waktu pengiriman yang lebih akurat untuk masing-masing mode pengiriman guna menghindari kekecewaan pelanggan. Selanjutnya kita akan ke conclusion, yaitu kesimpulan. Jadi pada awal tahun 2018, perusahaan e-commerce ini menghadapi keluhan terkait keterlambatan pengiriman pesanan dari pelanggan di wilayah Pasifik Asia. Selain itu, manajer logistik juga mencurigai adanya potensi masalah serupa di market yang lain. Tujuan dari analisis ini adalah mengembangkan dashboard performa pengiriman pesanan untuk membantu manajer logistik dalam memahami dan mengatasi masalah tersebut. Dari hasil analisis di dashboard yang telah kita buat, ini mengungkapkan bahwa persentase late delivery sudah tinggi sejak 2015 dan terjadi di tiap-tiap shipping mode yang ada di perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa usulan yang diberikan, yaitu membatasi waktu pemesanan untuk pengiriman same day. Yang kedua, membuat shipping mode next day yang estimasi tiba dalam 1 hari sebagai alternatif dari same day, lalu memperbaharui estimasi pengiriman first class,
dan menggabungkan shipping mode second class dengan standard class atau mempertahankan kedua mode pengiriman ini dan mengubah estimasi waktu pengirimannya. Sebagai catatan, perusahaan dapat memeriksa kembali data penjualan di masing-masing market pada periode 2015 hingga 2018. Pengecekan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah terjadi penurunan penjualan seperti yang kita asumsikan tadi atau absennya aktivitas belanja di market-market tertentu dan melakukan analisis lebih lanjut jika benar terjadi masalah seperti di atas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk proyek ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.